Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita langsung ke bab 12 ya, yaitu mengenai lingkaran dan pengukuran sudut. Nah, di sini ada definisi dari lingkaran. Lingkaran itu adalah himpunan dari semua titik-titik yang ada pada suatu bidang yang memiliki jarak yang sama dari suatu titik tertentu. Nah, suatu titik yang tertentu itu fix point-nya itu kita katakan sebagai senternya atau pusatnya ya, pusat dari lingkaran, dan jarak antara pusat itu tadi dengan semua titik yang ada di lingkaran itu dikatakan sebagai radius atau jari-jari. Pusat dari suatu lingkaran itu dinotasikan dengan huruf P. Untuk menunjukkan lingkaran P digunakan notasi seperti ini. Nah, berdasarkan definisinya tadi, jarak antara titik pusat dengan semua titik yang ada pada lingkaran itu kan sama ya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa jari-jari dari lingkaran itu sama, sehingga jarak dari OA ya itu akan sama dengan UB, sama dengan UC, sama dengan OD. Ini misalkan ada lingkaran, anggap ini sama, ini O, ini A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini, D-nya di sini. Jarak antara ini, dan ini itu semuanya sama. Nah, beberapa istilah lain yang ada di lingkaran yaitu chord. Chord itu kalian mengenalnya sebagai tembereng. Tembereng itu adalah segmen garis di mana endpoint-nya, titik awal dan titik akhirnya itu terletak pada lingkaran. Seperti ini. Ini namanya tembereng, PQ. Kemudian tembereng yang melewati pusatnya itu disebut sebagai diameter. Nah, ini kan ada dua titik di lingkaran, dia melewati tengah-tengahnya, namanya itu diameter temberengnya. Setelah itu ada yang namanya arc atau busur ya. Busur itu adalah lengkungan yang ada pada suatu lingkaran. Kalau ini kita sebut sebagai minor arc. Nah, sedangkan yang besar ini kita sebut sebagai major arc atau busur yang besar. Diameter ini sendiri membagi lingkaran menjadi dua busur yang sama besar, ini sama ini, tuh ya. Dan lingkarannya itu tadi akan disebut sebagai semicircle atau kita mengenalnya sebagai setengah lingkaran. Contoh 12.2 diberikan AB dan CD adalah diameter dari lingkaran O. Buktikan AD itu kongruen dengan BC. Ya, di sini kalian tahu bahwa AO itu merupakan jari-jari, OB itu juga merupakan jari-jari. Nah, yang namanya jari-jari panjangnya pasti sama, sehingga saya punya ini sama dengan yang ini ya. Begitu juga dengan OD dan OC itu sama-sama jari-jari, jadi ini sama dengan ini. Nah, di sini ada diameter AB berpotongan dengan diameter CD. Dua garis yang berpotongan memiliki sudut yang bertolak belakang dan sudutnya itu sama besar. Saya punya sudut ini sama dengan sudut ini. Jadi berdasarkan SAS ya, sisi sudut sisi berarti segitiga AOD itu kongruen dengan segitiga BOC. Karena dua segitiga ini kongruen, maka bisa kita simpulkan bahwa AD ini akan kongruen dengan CB berdasarkan CBC/TC. Selanjutnya di sini kita punya definisi dari interior dan eksterior dari suatu lingkaran. Interior dari suatu lingkaran adalah himpunan semua titik di mana jaraknya mereka itu dari pusat lingkaran kurang dari panjang jari-jari. Kalau jari-jari misalkan ke sini ya. Nih, yang dikatakan interior itu adalah titik-titik di dalamnya lingkaran, istilahnya seperti itu. Dan mereka itu
jaraknya dari pusat lingkaran pasti kurang dari jari-jarinya. Itu yang namanya interior. Kalau eksterior ya berarti kebalikannya, dia memiliki jarak yang lebih panjang dari jari-jari lingkaran. Ya, ini adalah contohnya. Titik P itu kita katakan dia letaknya di interior dari lingkaran O. Kalau Q itu ada pada lingkaran O, ya. Kalau R itu kita katakan dia eksteriornya. Nah, di sini panjang dari suatu busur itu diukur berdasarkan satuan cm biasanya kita ya. Sedangkan derajat itu sendiri merupakan satuan dari ukuran busur. Jadi kalau yang dibilang panjang busur itu berarti cm, kalau ukuran busur itu adalah derajat. Nah, kita tahu bahwa lingkaran itu memiliki sudut 360 derajat, sehingga yang namanya busur itu pasti bagian dari 360 derajatnya lingkaran tadi. Nah, yang disebut sebagai minor arc atau busur yang kecil, derajatnya itu kurang dari 180 derajat. Sedangkan yang mayor arc, busur yang besar itu memiliki ukuran derajat antara 180 dan kurang dari 360 derajat. Untuk semicircle sendiri setengah lingkaran, karena tadi membagi busur menjadi dua sama besar, maka ukurannya adalah 360 dibagi 2 yaitu 180. Pada gambar 12.8 ya, AOB sudut AOB ini kita sebut sebagai sudut pusat. Ini sudut pusat. Sedangkan sinar garis dari sudut AOB yang memotong lingkaran ini di busurnya, busur AB ya, itu kita sebut sebagai busur potongnya. Nah, di sini kita punya besar sudut AOB itu akan sama dengan besar dari busur AB. Jadi kalau kita membicarakan besar sudut pusat itu artinya sama saja besar dari busur potongnya. Nah, di sini ada definisi dari busur yang kongruen. Busur itu dikatakan kongruen kalau busur-busur tersebut ada pada lingkaran yang sama atau pada lingkaran yang kongruen yang memiliki besar derajat yang sama. Di gambar 12.10 di situ ada besar busur B ini 40 derajat. Ya. Maka besar busur XY ini juga 40 derajat. MAB ini 40, MXY ini juga 40. Tetapi di sini busur AB itu tidak kongruen dengan busur XY. Karena definisi dari kongruen itu adalah memiliki ukuran sudut yang sama dan panjang yang sama. Di sini panjang AB cuma segini, sedangkan yang XY itu lebih panjang. Oleh karena itu AB tidak kongruen dengan XY meskipun sudutnya sama ya. Nah, kalau yang di 12.11 ini adalah busur yang kongruen pada satu lingkaran yang sama. Nah, di sini kalau kalian perhatikan ya, kalau sudut AOB ini 70 derajat dan XOY itu 70 derajat, maka besar busur AB ini juga 70 derajat. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa besar sudut pusat itu sama dengan besar busurnya. Ya, yang ini otomatis juga 70 derajat. Berarti busur AB ini kongruen dengan busur XY. Yang ini juga sama ya. Ini sama-sama 30 derajat, maka
besar busurnya ini 30 derajat, ini juga 30 derajat. Nah, akhirnya di teorema 12.1 kita punya kekongruenan dari sudut pusat dan busur ya pada lingkaran yang sama atau lingkaran yang kongruen ya. Sudut pusat yang kongruen itu juga menyebabkan busurnya kongruen. Begitu juga sebaliknya, busur yang kongruen mengimplikasikan sudut pusatnya juga kongruen. Kemudian di sini ada definisi dari titik tengah suatu busur. Titik tengah dari suatu busur adalah titik pada busur di mana titik tersebut membagi busur tersebut menjadi dua sama besar. Nah, di sini ada busur AC ya, ada titik di tengah-tengahnya busur AC yang membagi AB dan BC itu menjadi dua sama besar. Ini kongruen seperti ini. Contoh 12.6 diberikan busur AB ini kongruen sama CD. Buktikan bahwa segmen AB atau tembereng ini ya, tembereng AB itu kongruen dengan tembereng yang CD. Nah, dari sini kita punya bahwa AO yang ini pasti kongruen sama yang ini karena mereka sama-sama jari-jari tuh ya, berarti panjangnya sama. Begitu juga dengan OB. OB ini pasti sama dengan yang ini tuh ya. Setelah itu karena kita punya busur AB itu kongruen dengan CD, maka berdasarkan teorema 12.1 tadi ya, busur yang kongruen menyebabkan sudut pusatnya juga kongruen. Berarti sudut ini kongruen dengan sudut pusat yang ini. Nah, di sini kita punya SAS ya. Berdasarkan SAS postulate, kita mendapatkan segitiga AOB itu kongruen dengan segitiga COD. Karena mereka itu kongruen, maka yang AB ini itu akan kongruen dengan CD. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa busur yang kongruen itu menyebabkan temberengnya juga kongruen. Nah, ini teoremanya ya, teorema 12.2 pada lingkaran yang sama atau lingkaran yang kongruen, busur yang kongruen itu menyebabkan temberengnya juga kongruen. Teorema 12.3 ini adalah kebalikan dari 12.2 ya, bahwa pada lingkaran yang sama atau lingkaran yang kongruen, tembereng yang kongruen itu menyebabkan busurnya juga kongruen. Untuk pembuktiannya hampir sama dengan teorema 12.2. Bisa kalian baca di contoh 12.7. Saya akan jelaskan contoh 12.8. 12.8 buktikan bahwa dua tembereng yang saling tegak lurus dan bisektor, maka tembereng-tembereng tersebut adalah diameter dari lingkaran. Di sini sudah ada ilustrasinya, ada tembereng AB, ada tembereng CD. Mereka ini berpotongan tegak lurus dan bisektor ya, membagi sisi-sisinya menjadi dua sama panjang, sehingga di sini kita punya ini sama dengan ini dan ini sama dengan ini. Karena ini perpendikular tegak lurus, berarti sudutnya adalah 90 derajat. Yang ini juga 90 derajat. Nah, ini kalau kita total adalah 180 derajat. Begitu juga yang ini, kalau kita total ini adalah 180 derajat. Tuh ya. Karena ini 180 derajat dan ini sama-sama 180 derajat, berarti busur AB yang ini ya itu kongruen dengan busur yang ini karena sudut pusatnya itu kongruen. Begitu juga dengan busur yang ini, dengan pembuktian yang sama ya, itu akan kongruen dengan yang ini.
Karena dua busur yang kongruen tadi besarnya sama-sama 180, maka AB sama CD itu diameter.